Kita bacakan bersama-sama Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daya benar Tuhanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai kegiatan kita malam ini. Kepada Bapak Seto kami persilakan. Selamat malam Bapak dan saudara-saudara. Bapak Ibu, ini pertemuan yang ketiga kan ya? Di pertemuan yang pertama dan kedua, Bapak Ibu datang nggak Bapak? Datang. Nah kalau datang berarti saya tinggal melanjutkan, nggak perlu mengulang. Misalnya, Bapak Ibu masih ingat Ur Kasdin ada di mana?
buka lagi. Itu kampung siapa itu? Abraham kan? Nah sekarang kita akan belajar kitab Habakuk. Jadi langsung saja Bapak Ibu buka dulu kitab Habakuk ini. Dan semua kalau ini pertemuan ketiga pasti semua bawa Alkitab. Iya, kalau nggak bawa Alkitab jadi perasa aneh kan ya? Ya, silakan ke kitab Habakuk dan lihat ada berapa bab di kitab Habakuk. 3. Cuma 3 kan ya? Nah kita lihat, kita urutkan. Bab mulai dari bab 1 ayat 1. Ini judul, ayat 1 itu judul. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Tapi beda kan ya dengan Nahum. Kalau Nahum langsung menunjuk tentang Niniwe gitu ya. Tapi ketika kita membaca kitab Habakuk, petunjuknya sedikit sekali. Tapi bagaimanapun harus diingat, firman ini ditujukan kepada siapa dan kapan, tetap kita harus perhatikan. Nah kita lihat dulu secara menyeluruh isi kitab ini. Nah di bab 1 ayat 2, baca aja judulnya. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Nabi mengeluh, ya. Nabi mengeluh. Mengapa dia sudah menyerukan penganiayaan dan seterusnya, tapi tidak ada perubahan? Nah kemudian mulai dari ayat 5, ini Tuhan menyampaikan jawaban atas keluhan Habakuk. Ini jawabannya dari ayat 5 sampai dengan 11. Isi jawabannya adalah Tuhan menjatuhkan hukuman kepada umatnya yang sudah berlaku jahat. Nah, bab 1 ayat 12, Nabi menyampaikan keluhan yang kedua. Kenapa kok mengeluh? Sekarang lihat ke bab 1 ayat 6. Bab 1 ayat 6. Apa yang dikatakan di situ? Baca bersama-sama. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kasih, bangsa yang garang yang melintasi dan ujung bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan punya mereka. Ini jawaban Tuhan. Ada nama Kasdim kan? Nah, orang Kasdim digunakan oleh Tuhan untuk menghukum umatnya. Nah, di keluhan yang kedua mulai dari ayat 12, Nabi mengeluh lagi. Kami orang Yehuda memang jahat Tuhan, tapi mengapa engkau menggunakan bangsa yang lebih jahat untuk menghukum kami? Ini kerajaan Israel yang utara udah nggak ada lagi, tinggal kerajaan Yehuda ya. Israel sudah nggak ada. Nah kemudian bab 2 ayat 1 sampai dengan 5 ini menyampaikan tanggapan Tuhan atas ini keluhan yang kedua yang disampaikan oleh Habakuk. Nah yang menjadi sangat penting dalam pembicaraan tentang kitab Habakuk, silakan lihat ke ayat 4. Baca bersama ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Nah nanti akan ketahuan yang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya, nah itu pasti. Tapi kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan selamat. Nah itu isi keluhan yang kedua dan tanggapan Tuhan yang dijadikan materi untuk pertemuan bulan kitab suci Nahum bab 2 ayat 1 sampai 5. Tapi nggak mungkin Bapak Ibu bisa mengerti bab 2 ayat 1 sampai 5 tanpa mengerti perikop yang sebelumnya karena memang berkaitan. Nah sekarang
Lihat ke bab 2 ayat 6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Bapak Ibu perhatikan kalimat berikutnya. Ada kata celakalah ada. Ayat 9, 12, 15, 19. Ada berapa kata celaka? Nah sekarang kita baca bersama-sama ayat 12 dan 13. Celakalah orang yang mendirikan batu yang meletakkan dasar benteng di atas batu. Sesungguhnya bukanlah dari semesta alam masanya, bahwa bangsa-bangsa ya, coba lihat. Yang disebut celaka adalah orang yang mendirikan kota di atas darah, meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ini ya rangkaian ucapan celaka. Ya. Lalu di bab 3 ini bisa bawa judulnya. Ini doa Nabi Habakuk. Di ayat 1 juga disebut doa Nabi Habakuk. Tapi ada kalimat begini, menurut nada ratapan. Terus di kalimat terakhir yang dalam tanda kurung itu, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ungkapan seperti ini biasa kita temukan di dalam kitab Mazmur. Jadi ini doa, tapi juga bisa disebut sebagai Mazmur. Mazmur ini atau doa ini yang dijadikan materi untuk pertemuan di ini, materi pertemuan yang keempat. Balik Bapak Ibu silakan lihat lagi yang di bab 1 ayat 6. Disebut di situ orang Kasdim. Jadi orang Kasdim, satu-satunya petunjuk yang kita temukan ya ada di bab 1 ayat 6. Dan kita mau cari tahu dulu orang Kasdim itu siapa. Nyari tahunya bagaimana. Buka kitab 2 Raja-Raja bab 25 ayat 13. 2 Raja bab 25 ayat 13. Cari sampai ketemu. 2 Raja 25. Ya, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Sudah ketemu? 25 ayat 13. Baca bersama-sama. Berdiam-diam kepada yang ada di umatnya, mereka menemukan bersama orang Kasdim dan kepada mereka. Nah, perhatikan kata orang Kasdim dan kata Babel. Kalau memperhatikan kalimat ini, Babel itu tidak menunjuk kepada manusia, tapi wilayahnya ke Babel. Yang membawa siapa? Orang Kasdim. Jadi orang Kasdim itu adalah orang yang tinggal di wilayah Babel. Orang-orang inilah, bangsa inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Babel. Lalu nanti masih ada yang disebut gerombolan Kasdim gitu. Nah sekarang begini saja. Kalau kita sekarang memang agak sulit membedakan dalam bahasa Indonesia, tidak membedakan tanah dengan orangnya. Orangnya orang Indonesia, negerinya Indonesia. Ya. Tanahnya disebut tanah Jawa, orangnya disebut orang Jawa, bahasanya Jawa.
Kalau Bapak Ibu mengingat yang di negeri lain, akan segera atau gampang menyadari begini. Kalau di India itu, di India Selatan, nama wilayahnya Kerala, bahasanya Malayalam, orangnya disebut Malayali. Nah, kalau dulu di Jawa Timur, nama kerajaannya Majapahit, yang tinggal di situ orang mana? Orang Jawa, bahasanya Kawi. Begitu? Iya, betul. Ini orangnya namanya bangsanya Babel, bangsanya Kastim, wilayahnya Babel. Tapi karena kita terbiasa bahasa dengan tanah, dengan orangnya sama, ya nanti kadang-kadang disebut orang Babel, kerajaan Babel, tidak masalah. Nah, karena kitab Habakuk itu menyebut orang Kasdim, itu berarti menyebut kerajaan Babel, maka kita perlu melihat perjumpaan orang Yehuda dengan Babel. Ingat ya, orang Israel yang utara sudah nggak ada lagi, tinggal orang Yehuda. Dan orang Yehuda nggak main sampai ke Babel, yang main sampai ke Yehuda, nah itu orang Babel. Jangkauan orang Yehuda enggak sejauh itu. Dan kerajaan Yehuda tidak melakukan ekspansi. Yang melakukan ekspansi itu orang Kasdim, kerajaan Babel. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 23 ayat 36. Dua Raja bab 23 ayat 36. Nah, Bapak-Bapak yang ini harus belajar mengingat 3 raja terakhir Yehuda. Ya, yang pertama ayat 36 Yoyakim. 24 ayat 8 Yoyakim. 24 ayat 18 Yeris. Bisa mengingat? Supaya nggak kebalik, perhatikan Yoyakim M. Ya. Habis itu Yoyakin N. Terus terakhir Zedekia. Itu udah, kalau udah set udah nggak ada lanjutannya. Ya. Yoyakin. Baik, sekarang kita lihat perikop tentang Yoyakin ya, Raja Yehuda. Langsung saja ke 24 ayat 1. Baca bersama-sama ayat dulu, saya pilihkan. Ayat 1 dan 2 panjang. Dalam majulah perang Babel, lalu Yoyakin 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakin tertarik dan mengangkat perhatian. Tuhan berubah Kasdim, berubah Aram, berubah Moab, dan berubah Bani Ammon melawan Yoyakin. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan, mengucapkannya dengan gambaran para nabi, yaitu para nabi. lihat Raja Babel namanya Nebukadnezar. Nah, orang Yehuda, kerajaan Yehuda ini mulanya takluk kepada Babel. Ini yang perhatikan nama rajanya Yoyakin ya. Mula-mula takluk, tapi kemudian berontak. Dan jawaban atas pemberontakan itu balik ke ayat 2. Ya, Tuhan menyuruh gerombolan Kasdim, Aram, Moab, dan kemudian menyuruh mereka melawan Yehuda dan membinasakannya. Kemudian sekarang kenapa Tuhan melakukan yang seperti itu? Sekarang lihat ke ayat 3 dan 4. Baca bersama. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda
dengan segala yang dilakukan. Yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Ya, kenapa Tuhan melakukan yang seperti ini? Raja-raja sudah melakukan kejahatan. Kalau bicara tentang dosa Manasye, nanti boleh diperiksa pada sebelumnya yang bicara tentang Raja Manasye, ini yang melakukan penyembahan berhala. Kemudian di ayat 4 yang disebut ini kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah. Sehingga dikatakan Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Dibalik sekarang, Raja Yehuda sudah melakukan kejahatan baik kepada Tuhan maupun kepada rakyat. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada Babel. Kerajaan Babel datang mengepung Yehuda. Dan lihat ada dukungan dari gerombolan-gerombolan mereka. Nah, Raja Yoyakim meninggal dalam pengepungan itu. Jadi ketika dia Yerusalem dikepung, Raja meninggal, digantikan oleh anaknya. Nah sekarang lihat ke ayat 8. Raja yang menggantikan Yoyakim itu masih muda sekali, umur berapa? 18 tahun. 18 tahun. Sekarang di ayat 9 juga disebutkan, biarpun masih 18 tahun, tapi sudah Jahat. melakukan yang jahat. Kenapa? Dia raja. Di sekitar dia ada banyak orang. Sekali saja dia menyembahkan korban kepada dewa dewi, rakyat akan mengikuti. Dan itu jahat. Nah sekarang ini kalimat yang penting untuk diperhatikan. Tolong baca bersama ayat 10 dan 11. Pada waktu itu majulah orang-orang juga ya, lihat Raja Babel mengerahkan orang untuk mengepung Yerusalem. Kita sudah melihat waktu Samaria dikepung, situasi yang mengerikan seperti itu. Nah, rupanya ini Yoyakim tidak tahan menghadapi pengepungan. Tolong dilihat tadi Yoyakim berapa lama jadi raja? Ayat 8. Hanya 3 bulan jadi raja. Hanya 3 bulan jadi raja. Kenapa cuma 3 bulan? Coba lihat ke ayat 12. Baca bersama 12. Lalu keluarlah Yoyakim bagi ia sendiri ayat 14. Masih kurang satu lagi, 16. semua orang yang berkasa menjadi orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Jadi ketika Yerusalem dikepung, Yoyakim keluar menyerahkan diri.
Semua selamat, nggak ada yang dibunuh. Tapi diangkut ke pembuangan, dibuang ke Babel. Tidak dijual sebagai budak, tidak dibunuh, cuma dibuang. Itu berarti harus jalan kaki ya, dari Israel sampai ke Irak. Kemudian harta benda ya diangkut. Nah kemudian ini disebut sebagai pembuangan pertama. Kemudian terjadinya kalau bicara tahun 597 sebelum Masehi. Ini pembuangan pertama. Nah kemudian kan Yoyakin sudah diangkut ke pembuangan. Nah dia digantikan oleh pamannya yang bernama Matania ayat 17. Tapi kemudian dia ganti nama jadi Sedekia. Nah sekarang lihat ayat 20, kalimat terakhir di ayat 20. Yang mengangkat Sedekia itu Raja Babel. Mula-mula tunduk kepada Babel dia, tapi kemudian berontak kepada Babel. Wujud pemberontakannya, Bapak Ibu silakan mengingat kembali. Kalau Yehuda ditaklukkan oleh Asyur dulu, berarti ada pasukan pendudukan di Yehuda. Jadi berontaknya nggak perlu pergi sampai ke Babel sana, tapi membunuh, mencelakai para prajurit Babel yang ada di Yerusalem. Itu sudah merupakan bentuk pemberontakan. Nah yang nggak mungkin dan satu kota Yerusalem dijaga hanya oleh 5 prajurit Babel, nggak mungkin. Yehuda satu kerajaan nggak mungkin dijaga hanya oleh 20 orang prajurit Babel. Ada banyak prajurit yang ada di Yerusalem dan di Yehuda, dan pemberontakan terhadap Babel diwujudkan dengan melawan pasukan Babel yang ada di Yerusalem dan Yehuda. Nah kemudian sekarang lihat 25 ayat 1, baca bersama. Maka Nebukadnezar kirim pasukan untuk mengepung Babel. Resiko ketika satu kota dikepung, kelaparan. Nah ini rajanya pun kayaknya udah kelaparan. Karena raja dan anak buahnya melarikan diri meninggalkan kota, meninggalkan Yerusalem. Dan rupanya pengawal raja juga pada nggak setia kepada raja. Sekarang kita lihat ayat 5. Jadi ini raja sudah melarikan diri ya. Sekarang lihat, baca ayat 5. Tetapi tentara pasti raja-raja ya, melarikan diri. Pengawalnya sudah berserak-serakan ya. Pengawal raja sudah meninggalkan rajanya. Ini pasti prajuritnya, pengawal yang keterlaluan, atau situasi yang memang sudah sangat sulit. situasinya kacau. Situasi kacau. Namanya pengawal itu harusnya setia sampai mati kan ya. Bersedia untuk menjadi tameng ketika, jadi perisai ketika raja mau diserang. Tapi situasi yang sulit ini memaksa para pengawal melarikan diri. Ya, yang kemudian terjadi ayat 6. Para tentara Kasdim menangkap raja Sedekia tadi ya. Kemudian membawanya kepada Raja Babel, menghadapkannya kepada Raja Babel, dan kemudian ayat 7. Orang menyembelih
hadapan raja. Ini ada di hadapan Raja Babel. Ini ada Raja Sedekia, ada anak-anak. Kemudian anak-anak Raja Sedekia diapain? Bunuh. Dibunuh, mana dibunuh? Sembelih. Sama itu. Beda ya Pak? Beda. Disembelih kan ya? Iya. Bapak ya udah pilih aja kan. Mau mati dipanah langsung di dada atau disembelih. Rasanya beda kan ya? Nah kemudian habis itu apa yang terjadi dengan Sedekia? Matanya dibuat buta. Gampang colok pakai tombak, pakai pedang gitu. Ya namanya perang kan begitu. Dan nggak ada, ini maaf ya, permisi ya, aku buat matamu buta. Enggak begitu. Nah setelah itu, jadi setelah melihat anak-anaknya disembelih, mata raja dibuat buta. Jadi yang terakhir tersimpan di memorinya, Anaknya menik. anak-anak disembelih. Itu yang ada di memorinya. Mata sudah nggak melihat, tapi Kotaknya. pikiran melihat itu terus. Habis itu dibelenggu, dibawa ke Babel. Ini kalau berontak itu resikonya kayak gini. Kemudian ini berikutnya ya, ayat 8 sampai dengan 12 ini bicara tentang penghancuran Yerusalem. Yerusalem dihancurkan betul-betul. Ayat 8. Ya, bentar. Ini sudah ada orang lain ya. Datanglah Nebuzaradan. Tadi ada Nebukadnezar, yang ini Nebuzaradan. Siapa dia? Kepala pasukan pengawal. Nah, dengan pasukannya, lihat yang dilakukan. Ayat 10-9. Lihat, bait Allah, rumah Tuhan, rumah raja, istana kan. Semua rumah di Yerusalem, semua dibakar. Lalu sekarang lihat ayat 10, tembok sekeliling kota Yerusalem tembok kota dihancurkan. Jadi kota ini nggak punya pertahanan lagi. Bapak-Ibu kan membayangkan tembok kota itu setinggi apa? Setinggi rumah Sampai ke sana. 5 meteran. Kurang tinggi, itu kurang tinggi. Segitu terlalu pendek. Jangan-jangan dari bawah itu sampai ke situ, baru namanya tembok kota. Tebalnya tidak mungkin setebal tembok itu. Terlalu tipis kalau tembok segitu. Bahannya untuk bisa tebal bisa ketebalan 1 meter. Materialnya bukan dari batu bata, batu. Jadi pertahanan Yerusalem itu sebenarnya kuat. Tapi pasukan Babel yang mengalahkan Yerusalem jauh lebih kuat. Jadi kota ini kemudian benar-benar diruntuhkan gitu ya. Bait Allah, istana, semua rumah, tembok kota dihancurkan. Dan setelah itu Bapak Ibu, semua orang penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda diangkut ke pembuangan ke Babel. Hanya orang-orang miskin, orang-orang susah yang ditinggalkan untuk jadi penjaga kebun. Coba baca bersama ayat 11 dan 12.
Ya, kalau bicara tentang tahun, ini 10 tahun setelah pembuangan pertama tadi. Pembuangan pertama 597, yang ini 587 sebelum Masehi. Disebut pembuangan kedua atau pembuangan besar. Ini pembuangan habis-habisan beneran. Orang-orang Yahudi diangkut ke pembuangan. Yerusalem sudah runtuh. Nah, sekarang apa yang kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja ini jelas melatar belakangi pewartaan Nabi Habakuk. Sekarang kaitannya seperti apa? Nah, kita akan lihat dengan sangat jelas sekarang. Habakuk bab 1 ya. Jadi kalau itu orang pasti pada datang tadi, itu karena Tuhan yang suruh. Bab 1 ayat 6 tadi. Tapi kita bahas dulu. Bab 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berteriak kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mata. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi lihat ya, berdasarkan ucapan apa? Nabi melihat apa saja? Ayat 3, kejahatan. Melihat apa lagi? Kelaliman. Masih ada lagi lihat apa? Satu lagi. Pertikaian. Satu lagi. Satu lagi. Jadi orang-orang Yehuda itu melakukan macam-macam kejahatan seperti itu. Yang tampak di hadapan Nabi Habakuk adalah orang yang menganiaya sesamanya, orang yang melakukan kekerasan kepada sesamanya, orang yang bertikai, berpantah dengan sesamanya. Terus Habakuk diam saja. Sekarang efek dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda tampak di ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk sudah mengingatkan supaya orang-orang bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan. Mereka nggak peduli. Mereka tetap melakukan apa yang mereka mau. Bahkan orang-orang yang memegang kekuasaan, kuasa pengadilan bahkan bertindak semaunya. Dampaknya keadilan muncul terbalik. Gimana maksudnya? Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Habakuk sudah menyerukan, sudah mengingatkan mereka. Mereka nggak peduli. Balik ke ayat 2. Habakuk bicara, teriak kepada Tuhan. Tuhan, lihat ada penindasan begitu banyak di Yehuda. Tapi Habakuk mengatakan, engkau tidak menolong aku. Kemudian Habakuk juga berteriak, berseru kepada Tuhan, penindasan. Yang melihat banyak penindasan terjadi dan berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan juga diam saja. Teriak nggak didengar, nggak ditolong. Ini keluhan yang pertama. Habakuk mengeluh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menjawab keluhan Habakuk. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, ini Tuhan yang bicara ya. Kalau di ayat 2 tadi Habakuk yang bicara. Melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika tidak diceritakan. Sekarang baca bersama ayat 6 sampai dengan 9.
Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim yang melintasi tentang bumi untuk menduduki tempat yang bukan punya mereka. Bangsa itu pasukan pemuda yang datang bergerak dari jauh mereka datang lalu bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan serbuan pasukan berbagi seperti angin dan mereka mengumpulkan tawanan seperti ini. Ya, ini mirip dengan yang kita baca di kitab Nahum kan, gambaran tentang perang. Lihat ke ayat 6. Jadi Tuhan Allah Israel sebenarnya dialah yang membangkitkan orang Kasdim. Nah, habis itu kita lihat deskripsi tentang orang Kasdim. Bangsa itu garang tapi tangkas. Garang itu nunjuk kemana? Muka kan? Ingas. Gak mungkin Bapak mengaku punggungnya garang, wajahnya garang. Kalau tangkas bicara tentang Keterampilan. tangan dan kaki. Kalau bicara tentang prajurit yang maju perang, lihat prajurit kalau mau maju perang, ada yang wajahnya ramah terus senyum-senyum, wajahnya garang. Tapi ingat keterampilannya dalam menggunakan senjata luar biasa. Dan lihat berikutnya ayat 7. Bangsa itu dikatakan dahsyat, menakutkan. Kalau dikatakan keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri, itu maksudnya mereka yang menentukan mana yang adil, mana yang enggak. Lebih lanjut itu berarti mereka bertindak semau mereka sendiri. Enggak ada yang bisa mengendalikan mereka, enggak ada yang bisa ngatur mereka. Kenapa? Mereka kuat sekali. Lanjut, lihat ke ayat 8. Kudanya lebih cepat dari macan tutul. Bapak pernah lihat macan tutul lari? Di TV. Iya, kalau ke Ragunan lihat macan tutul pada males-malesan di sana. Enggak olahraga ini. Jadi wajarnya, normalnya kalau membaca teks ini, macan tutul lari lebih kencang dari kuda. Tapi lihat, kuda orang-orang Kasdim itu lebih cepat dari macan tutul. Dan ya ini yang aneh, lebih ganas dari serigala pada waktu malam. Masih pernah ketemu serigala? Seriatur gitu Pak. Nah, kalau sering ketemu Pak. Seriatur. Serigala waktu malam. Nah, serigala kan termasuk binatang nokturnal yang kerja, yang aktif di malam hari kan ya. Mereka menjadi ganas dari mangsa di waktu malam. Bayangkan kuda orang Kasdim ya lebih ganas dari serigala waktu malam. Jadi ini baik orangnya, kemudian kuda-kudanya luar biasa kuat dan cepat. Kemudian lihat, ini kalau pasukannya bergerak, pasukan berkudanya datang menyerang, dan dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar manusia. Ini kuda apa bisa terbang? Gambaran tentang cepatnya pasukan berlari. Ini kavaleri mereka jumlahnya banyak, dan mereka semua terampil naik kuda, kudanya terlatih, maka mereka semuanya bisa lari dengan kencang. Nah, kemudian lihat berikutnya di ayat 9. Kalau menang perang itu hal wajar untuk mereka.
karena keterampilan dan banyaknya pasukan. Perhatikan tawanan mereka. Seperti banyaknya pasir. Itu semalas, segabut-gabutnya Bapak Ibu belum pernah hitung pasir kan ya? Yang ada kalau tanya pasir itu berapa butir, pasti akan jawab banyak sekali. Pasukan Babel itu kalau mengalahkan satu wilayah, lihat ngambil tawanan, dan tawanan yang dikumpulkan, ya begitu banyak. Nah sekarang Tuhan tadi kan menerima keluhan dari Habakuk. Keluhannya apa? Aku berteriak, aku minta tolong, ada penganiayaan, ada penindasan, tapi engkau diam Tuhan. Lalu Tuhan jawab, aku kirim orang Babel. Ya. Aku kirim orang Babel. Kirim kemana? Ke Yehuda. Ingat yang di dua raja-raja tadi? Pasukan Babel datang ke Yehuda, mengalahkan Yerusalem sampai 2 kali, membuang orang Yehuda sampai 2 kali, sampai akhirnya Yerusalem diruntuhkan oleh Babel. Nah kemudian Habakuk berikutnya masih mengeluh. Sekarang lihat ke ayat 12. Ini keluhan yang kedua. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allah yang Maha Kuasa, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Tolong amati kalimat ini. Telah kau tetapkan dia untuk menghukum. Dianya itu siapa? Kasdim. Tuhan sudah menetapkan orang Kasdim untuk menghukum orang Yehuda. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Engkau telah menentukan Kasdim untuk menyiksa Yehuda. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan kau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Perhatikan kalimat ini. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Nah, yang ini. Dan kau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar. Orang fasiknya siapa? Orang yang lebih benarnya Yehuda. Yang umat Allah yang mana? Kasdim atau Yehuda? Yehuda. Sejahat-jahatnya orang Yehuda, mereka umat Allah dan bisa dijamin lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Tapi yang dilakukan Tuhan apa? Menggunakan orang Kasdim yang lebih jahat dari orang Yehuda untuk menghukum orang Yehuda. Sama dengan Tuhan menggunakan orang jahat untuk menghukum umat. Bapak Ibu, terima enggak sikap Tuhan yang seperti itu? Sejahat-jahatnya Bapak Ibu, mau enggak dihukum dengan Tuhan mengerahkan orang-orang yang jauh lebih jahat untuk menghukum Bapak Ibu? Enggak terima? Enggak terima. Nah, Habakuk kayak gitu itu. Dan lihat yang tampak di mata Habakuk ya, ayat 14. Baca bersama ayat 14 dan 15. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada penderitaannya. Semuanya mereka diterima ke atas dengan kail, diangkat dengan bekatnya dan dikumpulkan dengan salahnya. Itulah sebabnya ia berkarya bersorak-sorai. Lihat ayat 14. Orang-orang Kasdim itu menangkap manusia seperti menangkap ikan.
pakai jaring, pakai jalan. Loh, itu salah satu senjata yang digunakan di perang zaman dulu. Kalau Bapak Ibu nonton film Robert De Niro dulu, The Mission, orang itu kan nangkap budak, nangkap orang-orang Amerika itu dengan menggunakan jaring. Silahkan Bapak Ibu membayangkan jaring digunakan dalam perang. Jaring digunakan untuk nangkap orang. Mau dipraktekkan? Orang berlari, ya. Tentara kastin kejar pakai kuda, tapi sambil pegang jaring. Jaringnya satu, boleh juga di sini pasukan ini orang berkuda, di sebelah sana orang berkuda, sama-sama pegang jaring, langsung dapat banyak. Orang-orang yang sudah diperlakukan seperti itu, dan yang mengerjakannya siapa? Orang kastin. Orang kastin melakukan itu karena disuruh Tuhan. Maka Nabi Habakuk tidak bisa terima. Dan dia bertanya, maksud Tuhan apa? Sekarang bab 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Apa aku pergi ke mana? Menara. Jadi pergi ke tempat pengintaian di menara, terus duduk di situ nungguin Tuhan jawab apa. Apa yang dilakukan Tuhan? Nunggu Tuhan jawab keluhannya. Dan tujuannya itu menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Nah, lihat jawaban Tuhan ya sekarang. Jawabannya itu ada bertahap. Baca bersama dulu ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab, tuliskanlah peringatan itu dan berikanlah itu kepada Allah, supaya orang jangan lalu dapat membacanya. Sebab peringatan itu masih menafsirkan, tetapi ia terserah mengisi-mengisikannya, dan dia menipu apabila bermanfaat, meninggalkan itu, sebab itu sungguh tidak. Baik, yang ini ayat 2 dan 3 pesan ya. Tulis penglihatan. Tulis di mana? Allah. Wah, ini juga nulis pakai spidol ini. Nulisnya di batu, maka dikatakan ukir. Dan kalau diukir susah menghapusnya. Terus lihat tujuannya apa? Supaya orang sambil lewat Baca. dapat baca. Jadi ya, Habakuk harus menulis, menempatkan tulisan itu di tempat yang orang banyak lewat. Strategis. Kemudian ini menunjukkan kesungguhan Tuhan bahwa apa yang akan dikatakannya dan ditulis oleh Habakuk itu akan sungguh-sungguh terjadi. Sekarang baca ayat 4 dan 5. Suaranya lebih keras. Sesungguhnya orang yang mengusungkan daya tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang sombong dan dia tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengatur mulutnya seperti minyak mati dan tidak ingatnya seperti laut, sehingga bangsa mengumpulkannya dan sebelah bangsa mengumpulkannya. Ini yang harus ditulis oleh Habakuk. Ya, ayat 4 dan 5 ini yang harus ditulis. Dan kita lihat sekarang isi tulisannya ya. Ada pembagian ini. Orang yang membusungkan dada nggak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu
akan hidup oleh percayanya. Jadi ada dua kelompok ya, orang yang membusungkan dada dan orang benar. Nah kemudian kalau ayat 5 ini menunjuk kepada siapa? Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, menunjuk kepada orang yang membusungkan dada atau pada orang benar? Burung sadar. Ya, jadi ayat 5 menerangkan kelompok yang pertama, orang yang sombong dan khianat. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia akan menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkan. Enggak ada kemungkinan lain. Orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, itu menunjuk kepada orang Babel. Lihat orang Babel itu, mulutnya menganga seperti dunia orang mati yang gak pernah kenyang. Babel melakukan ekspansi, menguasai banyak negeri, membunuh begitu banyak orang, Tidak puas. dan gak pernah puas. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, orang sombong dan khianat, ya, dia yang melagak. Melagak itu apa? Berlagak. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Sehebat apapun, sesombong apapun orang Babel, akan tiba masanya mereka akan habis. Tapi orang yang benar itu akan hidup karena percaya. Ini menjadi seperti seruan orang Yehuda. Tuhan sudah mengatakan, orang Babel yang sudah menghancurkan kamu, yang mengalahkan kamu, suatu saat juga akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dia berlaku sombong. Tuhan sudah menggunakan dia untuk menghukum Yehuda, benar. Tapi orang Babel berlaku sombong dan berlaku khianat. Tidak berlaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Konsekuensinya, Tuhan sendiri akan membuat mereka tidak ada. Dan tiba saatnya, kerajaan Babel memang dikalahkan oleh Persia. Masih ingat letak Persia di sebelah timur Babel. Nah kemudian Persia atau Elam itu yang mengalahkan Babel. Orang-orang Yehuda diingatkan, Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan tetap memperhatikan kamu. Yang diperlukan itu hanyalah kamu percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan yang setia, yang sudah mengangkat kamu menjadi umatnya, akan tetap mengasihi kamu, akan tetap menjaga kamu. Kalau kamu percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, kamu akan menikmati perlindungan, keselamatan. Bapak-Ibu kalau percaya udah jam 8. Percaya udah jam 8. Lewat malah. Ya. Percaya di belakang ada Senin? Ada bagai. Ya kita istirahat dulu 15 menit ya. Baik, sebelum lanjut, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, sekarang balik dulu ke bab 2 ayat 4 tadi. Orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya,
Terus 5, orang sombong dan khianat, melagak, itu semua menunjuk kepada orang Babel. Kemudian dikatakan bahwa mereka mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, nggak pernah habis, nggak pernah kenyang, memburu, mengumpulkan harta benda. Tetapi Tuhan mengatakan, ia tidak akan tetap ada. Orang Babel akan kalah, akan binasa. Nah, sekarang kita ke bab 3. Nah, baca bersama ayat 2. Baik, ayat 2 saja dulu. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ini tentu bukan pekerjaan bikin rumah, bukan pekerjaan membendung sungai, bukan. Ini urusannya kan penaklukan tentang perang, kekalahan dan seterusnya kan ya. Bapak Ibu silahkan mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, ketika Tuhan membebaskan mereka dari kejaran pasukan Firaun. Habakuk tahu berita tentang karya Tuhan itu. Dan sekarang hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu. Habakuk minta supaya Tuhan melakukan hal yang seperti itu lagi. Tuhan melakukan pekerjaan besar yang pernah dilakukannya di masa lampau. Jadi ayat 2 Bapak Ibu itu isinya permohonan itu. Lalu di ayat 3 panjang ini ya sampai 15 kita akan melihat bagaimana apa yang diminta oleh Habakuk itu tampak kepada sekarang. Tolong dibaca ayat 3 sampai dengan 5. Allah datang dari Tuhan dan yang Maha Kudus dari mengingat peristiwa pembebasan dari Mesir, Tuhan itu menyatakan diri, menampakkan diri, menemui orang Israel di mana? Setelah keluar dari Mesir, orang Israel ketemu Tuhan di mana? Di padang gurun. Lalu Tuhan menyatakan diri, akulah Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir, dari tanah perbudakan. Nggak ikut Gunung Sinai kan? Dari Mesir ke arah timur kamu Sinai. Kalau Bapak Ibu berdirinya di Yerusalem, Sinai itu ada di sebelah mana? Arah mana? Ya lihat teks, kalau lihat peta. Kalau buat kepean dulu. Jangan menduga-duga. Gampang kok, tinggal lihat aja. Cari dunia zaman purba. Cari peta yang judulnya dunia zaman purba. Cari Yerusalem, lalu cari Sinai. Ada nggak Sinainya? Jadi dari Yerusalem, Sinai itu arah mana? Jangan bilang arah bawah, pasti salah. Nggak ada arah bawah. Selatan, ya? Dari selatan.
Nah, ketemu selatan ya. Kalau di Habakuk tadi kita ketemu dengan Teman, terus pegunungan Paran, itu wilayah yang juga ada di sekitar Sinai. Nah sekarang, Bapak Ibu bayangkan ada di Yerusalem ya. Lalu mendengar ayat 3, Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus dari pegunungan Paran. Allah datang dari selatan. Dan ketika melihat kedatangan Tuhan, Bapak Ibu lihat keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Jadi dari jauh yang tampak ketika Tuhan datang itu adalah cahaya. Perhatikan, cahaya, ada kilau. Nah, kemudian sekarang ini begini, kalau di perjalanan padang gurun, Bapak Ibu ingat kan kalau ini tiang awan dan tiang api. Siang yang tampak tiang awan, malam yang tampak tiang api. Tuhan datang dari selatan, terang sekali, cahaya menyertai kedatangan Tuhan. Di situ tampak kekuatannya. Nah, sekarang begini, matahari itu kuat apa enggak? Kuat. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kuat, itu berarti kan kemampuan mengangkat beban gitu ya. Tapi sekarang begini loh, besok siang boleh dicoba, ini mumpung masih jam 12 buat sinarnya. Jam 2 silakan berbaring di lapangan, lalu tatap matahari. Oh berapa? 5 menit? Wah, cuma 5 menit saja. Itu sudah cukup bagi sinar matahari untuk membuat mata kita gelap. Kita mengatakan itu kekuatan atau bukan? Iya, itu bentuk lain dari kekuatan. Nah, Tuhan datang disertai dengan cahaya yang sangat berkilau. Sekarang baca bersama ayat 5. Dan demam. Nah, Tuhan datang dari selatan, jalan ya. Yang jalan di depan Tuhan apa? Sampah. Yang jalan di belakangnya? Ini tadi karena saya belum jalan di belakang Tuhan jadi Jadi pilek ya Pak. Jadi belum. Kalau seorang raja datang, itu kan ada pengawal. Masukannya. Pengawal itu ada di depan dan ada di belakang. Kalau bicara tentang pengawal raja, kita akan mengatakan itu prajurit pasukan yang paling kuat kan ya. Prajurit yang istimewa, mau badannya, keterampilannya, pasti akan dipilih yang istimewa. Nah, pasukan yang istimewa itu akan sangat berbahaya. Ada yang mau mendekati raja, pasti akan dihalang, pasti akan dihabisi. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, Tuhan datang, jalan di depannya penyakit sampah. Berani dekat sama Tuhan? Sampar yang akan menghadapi. Demam jalan di belakangnya. Mau menyerang Tuhan dari belakang. Siap-siap kena demam. Ini tadi saya mau nyerang Tuhan dari belakang, kena demam. Ini gambaran tentang kedatangan Tuhan yang seperti itu. Nah, kemudian sekarang tolong baca bersama ayat 6 sampai dengan 8. Dia berdiri maka ingin buatnya bergoyah. Dia melihat berdiri maka sang-sang buatnya hancur gunung-gunung merendahkan bukit-bukit dan rata-rata. Itulah perjalanannya berkata-kata. Aku melihat kemah-kemah orang Syam. Naik-naik sembarangan. Ada sungai-sungai
Ini tadinya, coba lihat ayat 6 ya. Ia berdiri, Tuhan berdiri. Tadinya Jalan. Tadinya berjalan. Kalau sekarang berdiri, sebelumnya Berjalan. coba peragakan dari berjalan ke berdiri. Jalan dulu. Ini baru dari duduk nih ceritanya. Memang tadi ada berjalan ya? Iya. Siapa yang berjalan? Mana Tuhan berjalan? Di ayat 5 siapa yang berjalan? Ngecampar. Di ayat 5 yang berjalan penyakit. Ngecampar. Di ayat 3 Tuhan datang. Masa raja jalan kaki? Ya, bayangkan saja raja kalau datang dengan pengawal tadi bisa jadi duduk di tangga, bisa jadi duduk di kereta. Tuhan sekarang duduk. Terus habis itu sekarang Tuhan berdiri. Ketika Tuhan berdiri apa yang terjadi? Bumi goyang. Setelah Tuhan berdiri terus ngapain? Melihat berkeliling. Dan ketika Tuhan berkeliling apa yang terjadi? Bangsa-bangsa melompat terkejut. Terus lihat, ketika Tuhan memandang berkeliling tadi, gunung-gunung hancur, bukit-bukit merendah. Itu cuma Tuhan mencadang sendiri, jadinya kayak gitu. Jadi jangan minta dipandang sama Tuhan. Kemudian lihat ke ayat 7. Ketika Tuhan berdiri dan memandang sekeliling tadi, apa aku melihat? Kemah-kemah orang Kusyar tertekan. Kain-kain tenda menggetar. Itu baru Tuhan berdiri terus nengok sekeliling situ. Itu seperti kalau suster magistra tiba-tiba muncul di ruangan Berdiri. buka tenang nengok sekeliling gitu. Semua jadi tenang dan gentar. Bapak Ibu pada nggak tahu ya, nanti suster yang cerita. Nah, lanjut. Lalu ada pertanyaan ini. Ayat 8. Apakah Tuhan itu sedang marah kepada sungai? Apakah Tuhan itu sedang marah kepada laut? Gak ada jawaban. Kemudian sekarang lihat, baca bersama ya. Ayat 9. Lihat tadi di ayat 8 kan ada pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau marah sama sungai? Apakah Engkau marah kepada laut? Lalu yang tampak di ayat 9, Tuhan membuka busur, mengisi dengan anak panah. Anak panah dilepaskan, lalu lihat, bumi terbelah jadi sungai. Dan ketika melihat Tuhan, lihat gunung-gunung gemetar, air bah menderu terus lewat. Samudra raya mendengarkan suaranya. Gimana suara samudra? Mau ditanya suara samudra gimana? Malah jawabnya yang kita perlu perhatikan mulai dari ayat 6
sampai dengan 10 ini tadi, Bapak Ibu perhatikan kekuatan, kekuasaan Tuhan yang bisa dikatakan dahsyat sekali. Kemudian sekarang ini masih ngomongin anak-anak tadi ya. Silahkan ke ayat 11, baca ayat 11. Tuh, matahari aja sampai berhenti melihat cahaya anak-anak panah Tuhan. Masih sampai di sini ngomongin kekuatan Tuhan. Nah, sekarang ayat 12, tunggu dulu sampai ayat 15, 12 sampai 14. Baca bersama. Sekarang lihat, oh Tuhan yang kuat ini ternyata menunjukkan murkanya bukan karena dia sedang emosi marah begitu saja. Ada yang mau dilakukan. Kalau memperhatikan ayat 13, kita langsung ketemu ada 2 tujuan. Pertama, menyelamatkan umatnya. Yang kedua, meremukkan bagian atas rumah orang fasik, membuka dasar rumah mereka. Jadi yang dilakukan, yang akan dilakukan Tuhan dibalik saja, meremukkan tempat kediaman orang fasik untuk menyelamatkan umat. Kan tadi yang sudah kita lihat di latar belakang, orang Yehuda sudah dikalahkan, terus diangkut ke Babel, gitu kan? Tuhan datang dari arah Sinai dan Tuhan akan menghancurkan Babel untuk membawa orang-orang Yehuda pulang ke negeri. Ini maksud kiasan ini, meremukkan bagian atas rumah orang fasik, membuka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Datang dari arah Sinai tadi. Datang kemana? Yerusalem, lewat sampai ke Babel. Babel dihancurkan, umatnya yang dibuang di sana dibawa pulang. Nah, kemudian lihat gambaran perang ya. Bapak Ibu bayangkan ini. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ini dulu, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya. Kepala laskar tusuk, kepala laskar orang fasik, kepala laskar orang Babel. Jadi Tuhan menusuk kepala laskar musuh menggunakan anak panahnya sendiri. Nyanya ini siapa? Anak panah siapa ini? Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskar. Engkau menusuk kepala laskarnya dengan anak panahnya sendiri. Punyanya dia. Orang kepala anak panah siapa? Punya siapa? Punya kepala laskar. Ini Bapak Ibu kalau nonton film yang ada adegan laga, adegan duelnya, ada kan yang kejadian atau adegan ini lawannya pegang pisau, tapi kemudian ditikam dengan pisaunya sendiri. Nah, ini kekuatan kemampuan Tuhan dalam perang. Nah, kepala laskar itu sebelumnya sudah ngamuk. Ngamuk kenapa? Mau menyirakkan aku dengan sorak-sorai.
seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Kepala Laskarnya tadi sebelumnya sudah berlaku kurang ajar, sudah berlaku jahat, menyirakkan aku, menyebarkan orang-orang Yehuda. Bayangkan dari Yehuda dibuang ke Asyur. Belum selesai. Ayat 15 baca bersama. Baik, sampai di situ. Nah, lihat, dengan kudamu engkau menginjak laut. Lalu, iya, laut itu kemudian membuih. Ngomong apa? Kalau panglima ya naik kuda. Dan kemudian, kalau suatu pasukan sudah mengalahkan satu wilayah, biasa kalau panglima keliling meninjau, mengamati wilayah yang sudah ditaklukkan. Tuhan akan menyelesaikan itu. Sekarang begini, kita lihat reaksi Habakuk ketika melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang begini dulu, tolong Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu belum makan tapi senang. Pernah ngalami enggak? Belum makan tapi senang. Enggak punya duit tapi senang. Nah itu susah itu. Gak usah khawatir, Bapak Ibu tinggal nanya yang duduk di depan itu pada punya duit apa enggak. Tapi kan pada senang ya. Ditanya duit enggak punya duit, tapi pada senang. Yang saya maksudkan begini, ketika ada satu hal yang tampaknya membuat saya sedih, tapi ada sesuatu yang lain yang membuat saya senang. Harapannya ada harapan. Bukan harapan. Bukan. Jadi ini tadi gambarannya gampang saja. Bapak Ibu yang di belakang pada dengar suster tertawa apa enggak? Tertawanya tertawa Tulus. Tertawa senang, tertawa sedih, tertawa yang membuat orang takut. Yang mana? Senang. Kalau kita Bapak Ibu bisa mengatakan nggak punya duit itu membuat saya sedih dan membuat saya sulit tertawa. Ya, dan suster-suster ini Bapak Ibu mau paksa bawa pisau sekalipun nggak akan keluar duitnya. Tapi mereka tetap tertawa. Yang membuat mereka tertawa apa? Bukan duit. Tambah seru. Lagian duduk di depannya. Nanti Bapak Ibu akan melihat dengan jelas apa yang saya maksudkan. Sekarang agak panjang ini ya. Baca bersama ayat 16 dulu. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar dunia digila hatiku. Lalu sekarang akan kemasukan semua. Dan aku gemetar tempat aku berdiri. Namun yang tenang akan pendirian hari susah. Yang akan mendatangilah sekali orang mendengarkan. Nah, stop di situ. Ketika Habakuk mendengar apa yang akan dilakukan Tuhan. Jadi ayat 3 sampai 15 itu masih dalam penglihatan Habakuk ya. Belum terjadi. Saya memang menunjukkan terjadinya itu nanti ketika Tuhan menghancurkan Babel. Nah, ketika Habakuk mendengar apa yang akan dilakukan Tuhan itu, lihat dia gemetar. Ketika mendengar bunyi kedatangan Tuhan tadi, menggigil bibirnya. Kok bibir kok menggigil? Lihat tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Habakuk menunjukkan reaksi takut yang wajar kalau orang berhadapan dengan Tuhan. Enggak usah ketemu Tuhan dulu aja.
Kalau Bapak Ibu tiba-tiba dipanggil oleh romo paroki sendiri, itu langsung gembira gitu. Apalagi yang dipanggil itu ketua lingkungan gitu. Tiba-tiba dipanggil romo. Nah, kenapa? Dan ketika romonya diem saja gitu, bingung lagi. nah, tambah bingung. Bayangkan lagi, Bapak Ibu dipanggil sama Bapak Uskup, Tambah gemetar. enggak ada urusan apa-apa, tidak melakukan kejahatan apapun, tapi berdiri di depan orang yang kita hormati, itu kita bisa menunjukkan sikap takut. Atau dibalik aja kan, Bapak Uskup yang mau datang nginep di rumah Bapak Ibu, langsung bersih semua rumahnya. Ada hormat tapi takut. Beda takut hormat dengan takut hantu sama sekali berbeda. Nah, ketika melihat yang dilakukan Tuhan ini, hamba menunjukkan sikap seperti ini. Tapi lihat, dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kamu. Itu kalau lokasinya. Aku memang gemetar melihat Tuhan yang dahsyat itu ya. Tapi aku menunggu dengan tenang Babel hancur. Babel yang sudah mengalahkan Yehuda akan hancur. Aku tunggu itu. Waktu kita belajar Nahum, saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat ungkapan yang kadang diucapkan. Pertama, Tuhan gak tidur. Nunggu kan? Nunggu. Setelah semua terjadi, loh bener kan Tuhan gak tidur. Setelah mengatakan Tuhan tidak tidur, saya nunggu. Apa yang akan terjadi dengan orang yang sudah membuat aku menderita. Penantianku berakhir ketika aku melihat orang yang mencelakai aku celaka. Dan waktu itulah aku memuji Tuhan. Benar, Tuhan tidak tidur. Mirip seperti itu ungkapannya. Dan Bapak Ibu jangan konsentrasi kepada Tuhan yang membalas. Jangan pernah lupa yang dibalas oleh Tuhan itu kerajaan yang kuat, yang jahat kepada kerajaan kecil-kecil. Jangan sampai dilupakan itu, seolah-olah ada bangsa yang gak ngapa-ngapain dihabisin semua. Bukan begitu yang kita lihat di dalam kitab Nahum dan Habakuk. Asyur, Babel itu sudah mengalahkan umat Tuhan, menghancurkan. Itu seperti Bapak Ibu, ingat ya, melihat anak Bapak Ibu dianiaya, disiksa oleh orang dewasa sampai luka parah. Terus Bapak Ibu akan mengajak Bapak Ibu berdoa, anak Bapak Ibu. Ajak anak yang sudah nafasnya tersengal-sengal nahan sakit, terus diajak berdoa. Nah, ayo kita berdoa. Ampunilah mereka. Itu situasinya, gambaran situasinya seperti itu. Baru adil kalau orang yang sudah memperlakukan anak Bapak Ibu itu ditangkap polisi, terus masuk penjara, divonis masuk penjara, dan hukuman penjaranya setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan, penganiayaan. Saya nggak tahu pasal berapa yang begitu. Dan jangan konsentrasi Tuhan kok menghukum. Coba Tuhan membiarkan semuanya yang melakukan kejahatan. Nggak bisa. Nggak akan kita menemukan Tuhan yang adil. Sekarang ayat 17 dan 18 bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun anak-anak tidak berhasilkan buah-buahan, tapi bunga terbawa dari hidupnya, dan tidak ada rusak di dalam padang. Namun aku akan bersabda di dalam Tuhan, berilah dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba lihat ayat 17.
itu alasan untuk bersedih semua kan? Pohon ara nggak ada bunga. Ya kalau nggak berbunga ya nggak akan ada buahnya. Pohon anggur nggak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan buah. kambing domba, lembu sapi, itu sama dengan Bapak Ibu pulang lihat kulkas, Kosong. lihat tempat beras, Kosong. ya lihat dompet, Kosong. pergi ke ATM ngecek saldo, Nol. pulang lagi ke rumah, air pun habis. Ini semua alasan untuk bersedih. Tapi Habakuk mengatakan ayat 18, aku akan tetap bersorak-sorai. Kenapa dia tetap bersorak-sorai? Ayat 18 tadi, karena Allah menyelamatkan aku. Yang menjadi sangat penting dan menguasai Habakuk itu adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan orang Yehuda dari kekuasaan Babel, dari pembuangan Babel. Dan kalau itu sampai terjadi, maka itu kegembiraannya akan begitu dahsyat. Sampai Habakuk mengatakan, panen gagal tidak masalah, nggak punya ternak, nggak punya daging, nggak apa-apa, aku tetap setia. Nah, ini Bapak Ibu yang kita lihat dalam ini doa Nabi Habakuk. Sekarang baca bersama ayat 19. Tolong lihat kaki masing-masing. Apa maksudnya? Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Lincah. Tiba-tiba kakiku jadi berkuku belah. Bukan, kalimat berikutnya, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Kakiku jadi lincah, bisa berjalan ke sana kemari, termasuk di tempat-tempat yang sulit. Itu terjadi karena Tuhan kekuatanku, Tuhan membuat aku kuat. Tunggu dulu, Bapak Ibu sering mengatakan hal yang mirip kayak gini loh ya. Walaupun saya nggak pernah nanya, sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau sedang berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesulitan, pernah minta masalah disingkirkan nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi pernah nggak minta supaya aku kuat menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Maksudnya menghadapi kesulitan apa? Kesulitan. Kalau aku minta Tuhan kuatkan aku supaya aku kuat menghadapi semua ini, kan jadi jelas Tuhan yang membuat aku kuat gitu. Kalau Tuhan itu membuat aku kuat, berarti dia sendiri kuat. Mau tahu kekuatan Tuhan? Lihat ketika Tuhan berdiri tadi, terus nengok ke sana kemari tadi. Nah, ini Bapak Ibu penjelasan tentang isi kitab Habakuk. Sekarang lihat di buku halaman 31. Ini pertemuan ketiga ya. Kalau memungkinkan di lingkungan, ini kan bacaan kalau di bulan kita puji bahan yang nasional itu hanya bab 2 ayat 1 sampai 5. Tapi kami tulis di sini supaya jelas keluhan dan tanggapan. Jadi mulai bab 1 ayat 12. Kalau di lingkungan bisa mulai dari bab 1 ayat 2 tadi supaya ketemu ceritanya.
Tunggu dulu ya. Sekarang lihat ke halaman 32. Yang bagian A sama saja. Yang bagian B penjelasan. Fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang pewartaan Habakuk. Bapak Ibu ingat saja tadi ya, ajak umat untuk membaca 3 raja terakhir tadi siapa namanya? Ya, ajak umat untuk membaca bagian-bagian itu tadi. Kemudian tunjukkan kalau membaca kitab Habakuk itu nggak ada petunjuk tentang latar belakang kecuali bab 1 ayat 6 tentang orang Kasdim. Untuk mencari hubungan tentang orang Kasdim dengan Babel, masih ingat nggak bab dan ayatnya tadi? 2 Raja-Raja bab 25 ayat 13. Orang Kasdim, kerajaan atau tanah Babel. Nah, mulai dari situ. Kemudian bagian B, fasilitator memberikan penjelasan tentang isi perikop yang dibahas di pertemuan ketiga. Sekali lagi, kalau memungkinkan, keluhan pertama tanggapan Tuhan, keluhan kedua tanggapan Tuhan. Jadi ceritanya lengkap. Nah, kemudian berikutnya di bagian pendalaman, ini peserta diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Jelaskan keluhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan dan bagaimana tanggapan Tuhan terhadap keluhan itu. Kalau hanya membaca bab 1 ayat 12 dan seterusnya, keluhan kedua, ya keluhan kedua dan tanggapan Tuhan. Kalau bisa dari keluhan pertama, ya minta jawab keluhan pertama dan tanggapan, keluhan kedua dan tanggapan. Selebihnya kebijaksanaan Bapak Ibu di lingkungan, mengingat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan makna ungkapan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nanti Bapak Ibu baca ulang tulisan yang ada di buku ini. Kemudian pesan yang Bapak Ibu perlu sampaikan kepada umat sudah ditulis di halaman 32 dan 33. Tuhan mengingatkan bahwa orang akan hidup oleh percayanya. Ia meminta Nabi Habakuk untuk mengingatkan umatnya untuk tetap percaya kepadanya walaupun mereka menghadapi situasi yang sulit. Orang benar menjalani kehidupan sebagai orang yang memiliki hubungan dengan Allah. Ia memahami kehendak Allah dan hidup menurut kehendaknya dan seterusnya. Lalu pertemuan keempat halaman 34. Nah, ini selesaikan doa Habakuk, ya. Baca semuanya. Kalau yang bahan nasional dan KAJ enggak dikutip, enggak, tidak semuanya dibacakan. Rugi kan? Kalau cuma dicuplik sana sini, padahal cuma 19 ayat, enggak banyak. Ini tadi saya bicara dengan Bapak Ibu, Habakuk bab 3 itu enggak sampai 30 menit. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana? Di halaman 35 bagian penjelasan. Yang pertama, fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai hubungan antara umat Israel atau kerajaan Yehuda dengan Babel. Babel telah menghancurkan kerajaan Yehuda dan membuang penduduknya ke tanah Babel. Terus habis itu fasilitator memberikan penjelasan tentang isi perikop yang dibahas dalam pertemuan keempat. Bagaimana Tuhan akan datang, Tuhan yang dahsyat, menunjukkan kedahsyatannya, dan habis itu mengalahkan Babel, menyelamatkan umatnya. Nah, pesan Bapak Ibu silahkan baca saja, tinggal baca di sini. Tapi sekali lagi, dalam bulan kitab suci kali ini Bapak Ibu yang menyampaikan pesan berdasarkan yang sudah tertulis saja. Jangan dilepas dulu, umat ambil pesan sendiri-sendiri karena bacaannya kan berbeda. Baik Bapak Ibu, ini
belajar kita bersama tentang kitab Nahum dan Habakuk. Yang bertugas di lingkungan, selamat bertugas. Tuhan menyertai dan menemani Bapak Ibu semua menjalankan tugas sebagai pelayan firman.